Shalom, saudaraku yang terkasih. Saudara ingat kalau hari ini hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus atas umat Tuhan, atas murid-murid Tuhan. Itulah sebabnya mari kita bersama-sama baca dalam kitab 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-9 dan ke-10. 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 10. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Amin. Saudaraku, Elia terangkat ke surga. Dari ayat yang pertama, sementara ia hendak terangkat ke surga, suasananya itu sudah kelihatan. Hembusan angin itu sudah ada, saudaraku. Dan kalau Anda baca dari ayat yang pertama, rombongan nabi-nabi itu mengingatkan Elisa, Tuanmu mau diangkat ke surga, kamu ketinggalan. Terus 3 kali, saudaraku, rombongan nabi-nabi itu datangi Elisa dan ngomong, Tuanmu hendak diangkat ke surga dan kamu ditinggalkan. Itu sebabnya, saudaraku, ini yang namanya Elisa ini getol untuk kuntit ketat. Kuntit ketat tuannya. Dia tidak mau jauh, dia tidak mau tinggalkan. Dia terus ada bersama dengan tuannya. Bahkan di terjemahan The Message itu menjelaskan bukan cuma tidak mau ditinggal, tapi biarlah tanganku ini selalu bergandengan dengan tanganmu. Artinya aku mau ditinggal tanpa apa-apa. Itu saudaraku ya. Kenyataannya mau ditinggal enggak yang kita baca ini? Mau. Mau enggak mau ya memang harus dan pasti ditinggal gitu saudaraku ya. Nah. Lalu apa yang terjadi di sini? Ketika hendak ditinggal, ya bagian pertama, Anda lihat dari ayat 9, ayat 10 ini, bagian yang pertama tadi, ketika ia sampai di seberang, ya 1, 3 bagian. Ketika ia sampai di seberang. Jadi sudah nyebrang, sudah sampai, sudah waktunya. Yang kedua, apa tadi pertama? Sudah sampai di seberang. Yang kedua, Elia baru tanya kepada Elisa. Tadinya tidak ditanya, tapi ketika sudah sampai nyebrang Yordan, baru Elia tanya sama Elisa, "Sebelum aku terangkat ke surga, kamu minta apa?" Ini yang kedua. Dan apa yang diminta Elisa? 2 bagian roh Elia ini, 2 bagian roh Allah. Roh Allah yang ada pada Elia. Apa yang kamu minta? 2 bagian rohmu. Jadi 1 sudah sampai nyebrang, yang kedua minta. Elisa meminta, mengucapkan, menyampaikan isi hatinya, menyampaikan keinginannya. Aku minta 2
bagian rohmu. Dan yang ketiga bicara soal, waduh katanya Elia gini, ini bukan wewenangku, kalau kamu minta apa aja yang wewenangku langsung tak kasih. Ini bukan wewenangku. Apa syaratnya yang ketiga? Kalau kamu ngelihat aku naik terangkat ke surga, ya, kalau kamu ngelihat aku naik terangkat ke surga, maka terjadilah kepadamu seperti yang kau inginkan. Artinya kamu akan beroleh 2 bagian rohku. Saudaraku, ini suatu ibarat. Jadi Elia itu sebetulnya ngomong, kalau mata hatimu terbuka, kalau mata rohanimu celik, kalau Tuhan izinkan engkau melihat, artinya engkau layak untuk nampak bagaimana Elia ini naik terangkat ke surga, maka engkau akan dapat 2 bagian roh Tuhan. 3 ya, moga cepet-cepet saudaraku ya, ini bisa sampai nanti yang detailnya mungkin per minggu akan saya detailkan kalau Anda mau. Kalau Anda masih rindu untuk mendengar, saya akan detailkan ya berapa minggu sekali saya keluarkan. Tapi hari ini kita akan memperingati Pentakosta toh, hari pencurahan Roh Kudus. Permintaan Elisa bukan hanya Elisa yang minta. Biarlah hari ini juga kita semua juga punya, aku rindu Tuhan untuk dapat 2 bagian roh Tuhan. Amin. Ayo ucapkan, betul rindu? Betul rindu enggak? Untuk dapat pengurapan double. Halo, kita ucapkan bareng. Aku rindu Tuhan untuk dapat 2 bagian rohmu. 3 kali ya, yang sungguh-sungguh. Anda yang enggak ngucap enggak apa-apa, enggak usah minta sama Tuhan. Elisa aja minta kok. Mosok kita enggak minta? Ayo kita minta saat ini. 1, 2, 3. Aku rindu Tuhan. Ayo yang enggak rindu menengok ae wis gak apa-apa, jan enggak merusoni. Diem aja yang enggak rindu. Tapi yang rindu harus ngomong yang betul-betul keluar dari hati, ngomong sama Tuhan. Ojo ngomong sama saya, ojo. Jangan apa istilahnya? Ngomel dewi, bukan. Ngomong sama Tuhan. Aku rindu Tuhan untuk dapat 2 bagian rohmu. Ayo. Saya diem, saya sudah ngomong kok. Anda tak dengar suaranya sekarang. 1, 2, 3. Ayo yang kedua. Yang terakhir, aku rindu Tuhan untuk mendapat 2 bagian rohmu. Tuhan dengar loh. Amin. Tuhan dengar enggak? Ada enggak Tuhan di sini hadir enggak? Kalau Tuhan hadir, Tuhan dengar. Seruanmu itu kalau keluar dari dasar hati, itu bukan cinta tak sebelah tangan saudaraku, tapi akan mendapatkan sambutan. Tuhan itu loh ya rindu ngasih kita. Memang Tuhan naik ke surga, Tuhan bilang aku tidak pernah meninggalkan kamu sendiri. Aku tidak pernah menjadikan kamu yatim. Tapi aku akan kirim Roh Kudus untuk menjadi penolongmu, untuk menjadi penuntunmu, untuk menjadi penasehatmu, untuk jadi pengingatmu, dan banyak fungsi Roh Kudus. Hari ini kita menyatakan kepada Tuhan, aku butuh yang ngilingno aku. Anak diinget orang tua, kadang apa saudara? Cerewet anjen mamaku, ngomelai gitu, betul enggak? Sering enggak? Tuh, syarat. Suami diingatkan istri, dasar wedok omongnya akeh. Macam-macam. Tapi Anda butuh yang ngingetkan enggak? Roh Kudus itu loh bisa ngingetkan Anda. Fungsi Roh Kudus luar biasa dalam hidup kita. Amin. Ada pembaharuan. Kemarin di hari Kamis saya bahas. Salah satu fungsi Roh Kudus adalah memulihkan hidup kita. Perbaikan demi perbaikan terjadi. Itu karya Roh Kudus dalam hidup kita.
Anda butuh diperbaiki. Kita ini belum manusia sempurna. Itu sebabnya kita ini perlu perbaikan, perlu pemulihan, dipulihkan lagi. Sampai titik di mana Yesus datang, kita mengalami pemulihan sempurna. Tubuh kita diubahkan jadi tubuh kemuliaan dan kita menyongsong Yesus datang kali yang kedua. Amin. Ya. Tapi jadi syaratnya tadi 3 tahap apa? 1, sudah nyebrang. Yang kedua, meminta. Yang kedua, mata melek. Ini bahasa gampangnya ya. Wis nyabrang, sudah nyabrang, lalu meminta, menyatakan kerinduannya kepada Tuhan. Yang ketiga, mata ini jelek. Nah, kita lihat 3 bagian ini. Sudah nyebrang. Sebelum nyebrang, saudara. Sebelum nyebrang. Ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Tidak usah dibaca. Tapi saya ceritakan saja. Ini yang namanya Elisa. Setelah lembu dibakar, kayu-kayunya dibakar semua, dibuat bancaan selamatan sak kampung, saudaraku ya. Dia punya apa? Itu kekayaannya dia loh. Setelah dia itu dibakar semua, dia enggak punya apa-apa. Dia ikut jadi bujangnya Elia. Wis ditutno, semuanya sudah dibakar habis, sudah pamit sama orang tuanya. Saya kemarin dulu dengar seorang ibu ngomel sama anak laki-lakinya. Karena punya 2 anak laki, ini anak laki yang sulung. Mama sih terus, cerewet terus. Aku mau pergi merantau. Aku ini dipanggil bosku yang ada di Malaysia sana. Sekarang Mama sendiri aja urus toko. Aku mau pergi. Lalu mamanya bilang gini. Dikira dilomongi gitu terus mamanya, ayo ojo pergi nak, aku ini butuh kamu gitu. Mamanya gini. Wes kamu sudah tak inget no untuk tidak pergi, tapi pancet mau pergi yo. Kalau kamu belum berhasil, jangan pernah pulang. Berani pergi enggak anak ini? Mikir, saudara. Mikir, orang kadang-kadang ngedak-ngedak saenake. Tapi kalau betul-betul dilaksanakan, berhenti, saudaraku ya, berhenti. Jadi ini Elisa ini enggak ada mikir. Pada saat kena jubahnya Elia, gini, wah langsung Elisa ini gendro. Kayak kepanasan apa itu. Pokoknya berkobar-kobar terus gak peduli sembarang dibuang, sembarang dibakar, sembarang dibeleh gitu saudaraku ya. Nggak punya apa-apa, nggak apa-apa, pokoknya melok kamu. Dimeloki mengecewakan. Kadang-kadang Tuhan izinkan hal ini terjadi. Mungkin Anda kecewa dengan gembalamu, mungkin Anda kecewa dengan pendeta, tokoh idolamu. Mungkin itu diizinkan supaya Anda tidak mempertuhankan manusia. Ini kecewa enggak kira-kira sudah ditutno kayak gitu terus Elia ngomong apa? Ada 4 tempat yang perlu kita tahu. Saya singgung sekilas saja ya. Sebenarnya saya punya detail, cukup detail. Nah, tapi kalau detail nanti bahas 1 ini tok, yang 2 dan 3 kita enggak sempat bahas. Ya, yang 1 itu ada 4 lokasi. Ketika sampai di Gilgal, gitu ya, betul ayat 2 ya, betul Bu, ayat 2 Bu, iya, sampai 2 Raja-Raja 2 ayat 2, ketika, 1 ayat 1-nya, ketika sampai di Gilgal, maka berkatalah Elia kepada Elisa, betul ya, aku hendak naik ke surga, ya, ke dalam angin badai, ini, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Ketika sampai di Gilgal, Elia itu ngomong sama Elisa, kamu tinggal lo sini. Aku mau berangkat ke mana? Ayo ayat 2-nya ya mungkin ya. Lihat ayat 2-nya ayat kemana itu? 2 Raja-Raja 2 ayat yang kedua. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalulah pergilah mereka ke Betel. Ya, loncat ayat 4, terus ayat 6.
Saya sekalian aja, nanti ceritanya jadi enak. Ayat 4. Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Ayat 6. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. Ya, setelah nyebrang sungai Yordan, baru Elia ini tanya, "Kamu minta apa?" Gitu toh, "Mau tak tinggal loh kamu." Cintanya tumbuh dalam perjalanan, saudaraku ya. "Kamu minta apa nak? Kamu minta apa? Kamu mau tak tinggal?" Ada apa? Satu, tinggal di Gilgal. Kedua, tinggal di Betel. Ketiga, tinggal di Yeriko. Keempat, Yordan sebelum nyebrang. Ya toh, sebelum nyebrang. Lalu menyeberanglah mereka berdua. Pada saat selesai empat tempat, 3 penghadangan, ya, 3 penghadangan, 3 kali Elia bilang, "Kamu tinggal di sini, kamu kerio sini. Aku ini mau terangkat ke surga, kamu kerio sini." Tapi Elisa selalu ngomong, "Demi hidupmu, demi hidup Allah, demi Allahku, demi hidupmu, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau." Itu kalau digampang ngomong, sumpah loh, aku tidak akan meninggalkan tuh kamu. Memang orang anak Tuhan tidak boleh sumpah, saudaraku. Tapi demi Tuhan dan demi hidupmu, itu sumpah sebetulnya. Sumpah aku tidak akan tinggal kamu. Tuh, 3 kali. Gilgal itu apa sih? Apa kira-kira Gilgal? Gilgal itu artinya bulat. Ya, lingkaran bukan bulat. Artinya lingkaran. Tapi bukan cuma lingkaran. Lingkaran berbatu-batu. Lingkaran berbatu-batu yang menggulung. Bisa punya bayangan, lingkaran berbatu yang menggulung. Kalau tinggal di Gilgal berarti tinggal dalam gulungan lingkaran berbatu-batu. Enak enggak kira-kira? Pesilancar, saudaraku ya, yang orang main selancar itu seneng kalau ke Bali, ada Bali, ada berapa lokasi yang mereka bilang, "Waduh, kalau enggak sampai di sana ini enggak, namanya bukan peselancar, karena enggak tahu rasanya kalau sudah digulung sama ombak." Waduh, tinggal di dalam ombak itu yang bergulung-gulung punya dunia tersendiri. Punya dunia tersendiri, merasakan seperti ada tinggal di alam lain katanya gitu. Anda mau tinggal di alam lain? Enggak gitu. Tapi sering loh Anda tinggal di alam lain. Apa itu? Kesenangan Anda sendiri. Waduh, lek seneng dolanan kayak anak kecil nemu dolanan baru. Udik. Semua enggak ada, dianggap seperti enggak ada, saudaraku. Nah, tapi ini Gilgal ini adalah lingkaran yang berbatu-batu. Saya sekilas ya, salah satunya itu. Sekilas Gilgal ini adalah tempat di mana orang Israel itu sampai terus mau nyabrang ke tanah perjanjian. Nyabrangi Yordan menuju tanah perjanjian. Jadi tempat pertama berpijak. Setelah berpijak itu di situ ada ayatnya nanti. Tuhan ngomong kepada kepada Yosua, "Kamu seperti Tuhan di Gilgal itu, seperti Tuhan mengingatkan kita bahwa kita ini sudah meninggalkan Mesir, sudah meninggalkan karakter Mesir dan lepas dari perbudakan." Setelah lepas dari perbudakan, di Gilgal ini juga bisa melihat Yordan dan seberang. Sehingga merupakan angan-angan melihat akan adanya cita-cita bahwa di sana ada tanah perjanjian. Kita akan menuju ke sana, kita akan menyeberang ke sana. Itu sebabnya di Gilgal orang Israel pertama kali yang lahir di padang gurun itu pertama kali mengadakan sunat.
itu di sana. Juga pertama kali keluar dari Mesir mengadakan pesta Paskah, itu di Gilgal. Waduh, seneng bukan main. Bisa, ini satu rangkaian ya. Jadi keluar dari Mesir, dibebaskan dari perbudakan, masuk dalam rencana, keinginan, melihat idam-idaman, masa depan, janji Tuhan. Dan juga tempat, merupakan tempat pos perang Israel. Saudaraku, dari Gilgal ini loh, Yeriko diambrukno. Dari Gilgal, Yosua menyerang bagian selatan. Dari Gilgal banyak pengalaman di Gilgal. Hati-hati, seringkali kekristenan kita tinggal di Gilgal. Maksudnya apa? Punya idaman, aku nunggu Yesus datang kali yang kedua. Aku ini perang loh, tak lawan musuh-musuh di depan. Aku ini sudah dibebaskan, aku sudah gini, aku sudah gini. Tapi tidak ada tindak lanjutnya. Terjadi lingkaran, dilibas terus di sana. Dan jadi zona nyaman kayaknya. Oh, aku sudah perang. Oh, aku sudah dibebaskan dari kekafiran. Aku sudah tanda pertobatan. Yesus sudah mati bagi aku. Oh, aku ini sudah punya rencana, sudah punya keinginan, kerinduan. Aku punya janji bahwa Yesus akan datang kali yang kedua dan Dia akan menjemput aku. Itu loh tanah perjanjianku. Tapi berbuat apa? Perang ya perang, bukan enggak. Tapi tidak ada kemajuan rohaninya. Berhenti di sana. Hati-hati, stagnan di sana. Itu tidak akan mendapatkan janji-janji. Cuma punya bayangan, punya janji. Anda mau punya kerinduan aja? Ada satu rombongan, 2-3 orang, ya 3 orang. Siswa Alkitab diutus pergi ke perkampungan di Irian Jaya. Di Irian Jaya bukan Iriannya, masuk pedalamannya. 3 orang. Yang 1 orang ini dia macam nelongso-nelongso. Yang 1 orang lagi muring-muring terus. Waduh, gini caranya dijadikan aku ini wadal aku. Di sini ndak enaknya kayak gini. Waduh, dasarnya STT yang aku ikuti itu nakalan. Coba dia sendiri datang ke sini, bukan aku gitu. Tapi yang satu bilang, sabar. Kita di sini cuma 3 tahun. 3 tahun itu cedek enggak sih? Kira-kira lek urip soro. Kita di sini cuma 3 tahun. Tapi aku punya pengharapan. Setelah kita selesai di sini, aku akan menerima kepercayaan yang lebih lagi. Orang ini luar biasa. Tapi yang stagnan, oh ini kok di sini kok soro nemen, apa melok Tuhan wis nglayani sebisanya gini-gini. Dapat apa, saudara? Kita punya pengharapan. Dan pengharapan itu harus digapai, bukan cuma berdiam di pengharapan. Iya loh, aku ini anak Tuhan. Aku ini pelayan Tuhan. Aku ini mengerjakan pekerjaan Tuhan. Apa sih yang kau kerjakan? Sembahyang yo jarang. Senengane ngukuri dalan ke mall, ke tempat hiburan, ke tempat rekreasi, misalnya gitu saudaraku. Atau apa yang sudah kau kerjakan? Jangan cuma berputar di Gilgal. Satu, saya tidak panjang di sini. Sebetulnya ada banyak saudaraku soal Gilgal ini ya. Nanti kapan-kapan satu bagian kita urai lagi ya. Terus yang kedua, Betel loh. Betel itu kayaknya bagus ya. Tempat di mana yang namanya Yakub ini ketemu Tuhan. Di sana ada tangga dari surga ke bumi. Terus penghubung. Ada malaikat Tuhan turun dan naik. Tapi di Betel ini saudaraku ya, di situ sepertinya manusia ini dapat layanan Tuhan. Dan dibangunlah di Betel ini dijadikan, apa arti nama Betel? Kita gereja Betel Indonesia. Apa arti nama Betel? Rumah Allah. Di rumah Allah ada tangganya,
ada malaikat turun naik, bagus kayaknya. Tapi di Betel ini juga, saudaraku, permulaan pembangunan atau dijadikan rumah persembahan kepada lembu emas. Oleh siapa? Oleh Yeremia. Oleh Yerobeam Raja Israel. Dan terus sampai akhirnya dipecahkan oleh Raja Yosia, dihancurkan. Tinggallah di Betel, aku berdoa terus kok. Aku ada di rumah Tuhan terus. Tidak pernah melangkah keluar memberitakan berita Injil. Saya ingat Seba, pegawainya, inangnya si pengasuhnya Mephiboset. Itu dibagi hasilnya. Mephiboset tinggal gitu aja, dibagi, tidak dapat bagian-bagiannya, tidak utuh, dapat setengah bagian. Padahal ini mau dapat 2 bagian roh Tuhan. Gereja hujan awal, sidang jemaat awal itu dapat 1 bagian roh Tuhan. Itu sebabnya di kitab Keluaran, ketika orang Israel dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, setiap hari dari hari pertama sampai hari kelima itu ambil 1 gomer. Tapi hari ke-6 menjelang hari perhentian dia harus ambil 2 kali lipat. Kalau kali ini Anda cuma dapat 1 bagian, tidak jadi sempurna. Yang sempurna adalah 2 bagian. Kalau makan ambil 1 gomer di hari yang ke-6, maka pada Sabat Anda tidak dapat apa-apa. Kalau hari-hari ini Anda cuma tinggal diem di Betel. Ya kalau sudah tua ya memang bisanya berdoa, ya ambil bagian dalam doa. Tapi ingat, hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Melayani Tuhan. Bukan cuma malaikat turun melayani kita, tapi kita juga melayani Tuhan. Melayani Tuhan, sudah aku ambil bagian di doa. Doa tanpa bekerja. Ora et labora. Kalau engkau berdoa, engkau ya kerja. Misalnya Tuhan kasihani orang itu, berkati Lazarus yang miskin itu Tuhan. Orang kaya itu gitu mungkin setiap hari ya. Berkati Lazarus yang miskin itu Tuhan. Miskin itu lihat sampai makan sisa-sisa makanan. Sampai balung-balung diputeli. Sampai balungnya KFC diprotoli. Gitu misalnya. Berkati dia Tuhan. Orang dia kaya. Dia kaya. Tuhan berkati. Cocok enggak? Dia lebih-lebih. Tapi enggak pernah muncul no kempole KFC situ nanggane Lazarus. Nonsen. Doanya palsu, saudara. Jadi berdoa dan bekerja, itu 2. Saya kejar, soalnya kejar tayang ini ya. Sudah yang kedua itu. Yang ketiga, bisa ngerti ya, nanti kapan kita bahas Betel sendiri, Gilgal sendiri, apa sendirilah boleh ya. Terus yang ketiga setelah Gilgal, setelah Betel, Yeriko. Yeriko Anda tentu ingat, apa itu Yeriko? Tempat Tuhan mempertontonkan kebesaran kuasanya. Betul? Tidak usah kamu perang, pakai nafiri, mau bengotok. Tiap hari 1 kali, hari ke-7, 7 kali lipat. Di sana langsung ambruk, itu yang namanya. Tembok bentengnya Yeriko. Saya ingin katakan bahwa Yeriko adalah tempat Tuhan mempertontonkan secara spektakuler kebesaran kuasanya. Tapi Yeriko ini juga sebuah kota besar, kota pelacuran. Itu sebabnya ada Rahab yang ada di atas benteng itu. Kota perdagangan, kota kaya raya. Jadi ada 2 hal. Yang pertama, Anda mungkin tinggal di zona nyaman karena Anda keberkatan. Cukup sembarangi. Kepingin apa aja bisa beli. Aduh, sudah tinggal loh di Yeriko katanya gitu. Atau juga Anda itu senang. Tadi kan dikatakan perang di Gilgal itu perang untuk ke Betel. Anda perang menang, menang terus. Wah Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Lupa dengan perjalanan yang sebenarnya. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bukan wah spektakuler, KKR. Wah, siapa disembuhkan. Awake dhewe ndak waras no, saudaraku.
Anda melayani orang, tapi Anda juga harus melayani diri sendiri untuk dapat pemulihan. Kuasa Roh Kudus itu memulihkan setiap orang, termasuk Anda yang melayani. Amin. Itu jadi hambatan yang pertama, Gilgal. Wah, ada lingkaran. Wah, no repote, no betul saudara. Repote ono enggak? Ada enggak? Kayak di bengno ndek lingkaran. Waduh, iblis itu kalau buat kita repot itu sampai rasanya kita ndak bisa sembahyang. Lek baru duduk sembahyang gini eling ngopo? Lho, notae gurung tak tagih. Ngadeg, saudara. Itu yang buka toko. Baru duduk sembahyang lagi, lho apa? Baru duduk sembahyang lagi putune nangis. Aduh, baru duduk, wes ono aja. Ngobeng terus. Hambatan itu harus dikalahkan. Jangan tinggal di Gilgal. Jangan cuma tinggal di Betel, berdoa dan bekerja. Amin. Jangan cuma tinggal di Yeriko. Anda, wah, aku ini dipakai Tuhan. Luar biasa. Tuhan mendemonstrasikan kuasanya. Saya sering dengar orang-orang hamba-hamba Tuhan dari Malaysia itu, ayo Tuhan demonstrasikan kuasamu. Demo gak demo, Tuhan karepe Tuhan, bukan dia yang nyuruh. Amin. Masa disuruh demonstrasikan? Ini ya Yosua ini tidak minta Tuhan demonstrasikan. Enggak. Tapi Yosua ini takut sebetulnya ngadep Yeriko ini kota besar Tuhan. Ketika Yosua ketakutan, Anda baca di kitab Yosua pasal berapa itu? Saya ada catatnya sih. Terus Tuhan mengirim orang nemui Yosua. Yosua lihat gini, siapa ini? Terus Yosua datang tanya, kamu kawan apa lawan? Lalu orang itu bilang, sosok itu bilang, aku panglima bala tentara surga. Kalau tidak salah di pasal yang kelima. Aku panglima bala tentara surga. Oh, langsung Yosua ini langsung sujud menyembah. Dan ketika Yosua sujud di pasal 6 ayat yang pertamanya, itu orang itu ngomong gini. Jadi panglima bala tentara surga. Depan itu Yeriko besar, tapi aku serahkan semuanya ke dalam tanganmu. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Amin. Bukan Yosua gini, ayo Tuhan, demo Tuhan. Ayo demo Tuhan, demo Tuhan. Iya oleh panci teflon di demo ini mulai supermarket. Ayo demo supaya laku semua demo gitu. Tuhan tidak digitukan saudara. Anda harus turun rendah, sujud dan mengatakan aku tidak mampu Tuhan. Tapi Tuhan mampu melakukan segala sesuatu untuk aku. Itu ketika itulah Yosua didatangi sosok panglima bala tentara surga. Kasar itu implisit, tapi kalimatnya sebetulnya, kamu itu ndak dewe loh. Kamu kelihatannya kamu perang, tapi aku loh yang perang. Aku panglima bala tentara surga, ada bersama dengan kamu. Amin. Jangan tinggal cuma, oh aku sudah, demo Tuhan demo. Lek wis ngono-ngono ndas ku ngelu saudara. Bukan panci teflon, juga bukan apa itu? Minyak goreng apa? Yang kerupuknya digoreng sini boleh gitu di demo. Oh Tuhan bukan murahan gitu, Tuhan akan berdemonstrasi, mempertontonkan kebesaran kuasa anugerah yang luar biasa ketika engkau sujud menyembah dan mengatakan hidupku tergantung pada kemurahan-Mu Tuhan. Amin. Itu mana ini? Yeriko. Setelah Yeriko masih ada satu. Sudah berdoa, bekerja kan gitu ya. Terus harus nyebrang Yordan. Saya enggak bahas banyak, yang poin intinya aja. Anda ingat di Yordan yang paling top itu apa kira-kira menurut Anda? Peristiwa di Yordan. Mau kaos Bali? Betul lah kasih. Adalah ketika orang Israel lewat hendak menuju ke tanah perjanjian. Wow, saudaraku sampai situ, wah airnya sebak banget. Tidak bisa nyabrang. Memang Yordan itu bisa disabrangi di titik-titik tertentu. Tapi di daerah yang dilewati Israel untuk nyebrang ke tanah Kanaan, itu banjir kayak banjir bandang gitu saudara.
coba sebab airnya meluap, tidak bisa nyebrang. Apa yang terjadi? Yosua kembali tanya sama Tuhan. Dan Tuhan ngomong, satu, imam angkat tabut. Satu ya, imam angkat tabut. Pejabat lu, longgo-longgo gak ono duit tanggung jawab. Pelayan Tuhan lu, enak-enak, ono uang gak ono uang teko gak reru. Gitu saudara. Itu istilahnya. Imam, kamu angkat tabut perjanjian. Halo, Anda pelayan Tuhan sudah ngangkat tabut perjanjian? Artinya ikut mengemban tanggung jawab. Imam itu disuruh ngangkat jalan. Setelah disuruh ngangkat, kamu lebih dulu apa? Jejakkan kakimu ke air yang meluap itu. Jadi artinya imam ini tanggung jawab untuk keselamatan. Ya toh, air meluap. Kalau air itu diincak gini, masuk duluan, imamnya enggak gini. Loh Tuhan kok aku dihisik kecemplung lah ya apa? Keseret aku. Baru ini itu air sungai Ari. Apa Are? Anaknya gubernur Jawa Barat. Orang tukang renang itu, saudaraku, jago renang, dapat piagam. Keseret habis. Tapi ini nyebrang gini, disuruh imam itu dulu. Dan kalau Anda tahu, bukan langsung imam jalan, langsung orang Israel ngetutno. Jaraknya 2000 hasta. Saya hitung 2000 hasta itu sama dengan 90 meter. 100 meter itu sini sampai depan ini baru 35. 3 kali ini. Jadi imam itu sudah jalan sampai tengah. Baru orang Israel boleh jalan jarak ini. Artinya mencoba dulu. Keselamatan itu tanggung jawab kita bersama. Amin. Selama imam tidak angkut tabut, tidak ada tempat penyeberangan. Jadi Yordan diseberangi. Yordan hanya bisa diseberangi ketika para imam angkut tabut perjanjian. Dan para imam ini sampai di tengah kira-kira kalau 90 meter itu. Baru orang-orang Israel ngetutno. Artinya semua umat itu kalau jarak 90 meter itu, orang kan banyak. Itu bisa ngelihat arah tabut. Tujuannya ke sana. Jalannya jadi enggak salah jalan, enggak oyo-oyoan, enggak umpel-umpelan, tapi kelihatan arahnya tabut. Imam jadi petunjuk jalan, penuntun petunjuk jalan bagi keselamatan seluruh umat. Imam harus punya tanggung jawab jalan. Masuk naik, terbelahlah sungai Yordan dan lewatlah bangsa Israel. Elia bisa naik, bisa lewat sungai Yordan karena ada jubah. Jubah yang dia pakai ketika dia ketemu sama Tuhan, ketemu sama Allah, itu dipakai ditebesno gini saudaraku. Jalan terbelah air itu. Persis seperti peristiwa imam angkut tabut. Makanya baliknya Elisa juga, di mana Tuhan Allahnya Elia? Terus jubahnya Elia dikebasno gini pisan. Lewatlah Elisa juga. Jadi itu harus dilewati. Setelah itu dilewati, 2 poin ini tak singkat aja ya. Ini aja sudah singkat semua, saya enggak nyebut satu-satu. 2 poin setelah itu, apa poin kedua tadi? Meminta. Di dalam Matius 7 ayat 17 sampai, enggak usah dibaca. Mintalah, maka engkau akan, apalah, ayo sing banter. Mintalah jawaban. Carilah, ketuklah, pintu akan dibukakan. Tidak ada bapak yang memberikan kepada anaknya batu kalau dia minta roti. Anda minta? Minta, oh Tuhan, kayak Elisa, kayak Yosua tadi. Oh Yeriko gede Tuhan, aku butuh pertolonganmu, aku butuh penyertaanmu, aku hidupku tergantung pada kemurahanmu. Minta, amin. Minta maka akan mendapat. Tapi banyak anak Tuhan yang enggak minta, saudaraku ya. Kalau minta pasti dapat. Ucapkan, Elisa, kamu mau apa?
aku minta. Amin. Ayo sekarang ngomong, aku minta. Aku minta. Ayo ngomong sama Tuhan. Aku perlu Roh Kudus-Mu. Aku perlu kuasa Roh-Mu Tuhan. Aku perlu Tuhan. Aku minta. Orang yang minta bukan bengok-bengok. Minta gitu. Kira-kira kalau ada orang mau minum saya gitu. Minta itu minum, minta. Anda di sana ngomong apa? Jupu apa? Ada usaha, mencari. Setelah meminta, mencari, punya sadar kebutuhan, bertindak untuk memenuhi, mencari, jalano, amin, jalan, mencari. Terus jangan besar kepala, ketuk, minta belas kasihan Tuhan. Aku Tuhan, akulah anak-Mu. Oh Tuhan, akulah anak-Mu. Setiap hari, setiap saat, apa? Ku rasakan kasih-Mu. Oh Tuhan, akulah anak-Mu. Anda anak Tuhan? Tidak ada bapak yang ngasih apa? Batu kalau Anda minta roti. Kalau minta Anda batu ya karpe, kan gitu ya. Ono ndak anak minta batu sama bapaknya? Pak, njaluk batu. Ngono. Ya salah dewek. Elisa bukan minta yang lain. Ada banyak perkara yang Elisa bisa minta dari Elia. Tapi Elia tahu satu poin yang terpenting. Minta 2 bagian roh. Amin. Terus yang terakhir adalah melihat. Anda kalau baca di saya berapa kali bahas kitab Sakaria. Itu tidur Sakaria Fatsal 1, Sakaria Fatsal 2. Sakaria itu tidur dibanguni. Terus setelah dibanguni, apa yang kamu lihat Sakaria? Sakaria jawab, ini Amos tidur dibanguni. Apa yang kamu lihat? Aku lihat keranjang 1 bakul buah-buah musim kemarau. Apa yang kamu lihat? Ada banyak. Yehezkiel itu juga dibanguni dan lihat. Apa yang dilihat? Ditanya sama Tuhan. Setiap kali Tuhan itu hendak pakai seseorang memberikan penglihatan, memberikan pesan. Tuhan itu selalu pertama bangunkan dari tidurnya. Yang kedua tanya, apa yang kamu lihat? Sebetulnya Tuhan tahu enggak sih yang diperlihatkan apa itu? Tahu kan? Tapi kalau tanya itu berarti untuk ngecek kamu ini melihat enggak? Lihat, perhatikan. Dan banyak kali hal itu terjadi ya, banyak hal. Banyak kali Tuhan selalu gitu. Ada ayat yang lain ngomong apa? Matius berapa itu? Kalau Matius 6:23 kalau mata hatimu terang, maka teranglah seluruh tubuhmu. Kalau mata hatimu wis peteng masih nang gereja saben dina, duduk sembahyang terus saudaraku. Tapi mata hatinya gelap. Ya gelap seluruh tubuhmu. Makanya Tuhan mau supaya mata hatimu terang. Artinya yang di Efesus pasal 5 ayat penutup itu, yuk dibaca aja itu. Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 17. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Bangunlah yang tidur, ya. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan terus? Kristus akan bercahaya terus atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. 17-nya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Lah, tadi ngerti kehendak Tuhan. Dan Sakaria ditanya, kelihatan apa? Ini, ngerti kehendak Tuhan. Jadi Efesus pasal 5 tadi, bangun, bangkit, terus melek, ngerti, ngelihat saudaraku, dan sadar bagaimana kita hidup. Pergunakan waktu yang ada
karena waktu-waktu ini adalah jahat. Kitab Yoel pasal 2 katakan, di hari-hari terakhir, Kisah 1:17 ngomong apa? Di hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku atas kamu. Amin. Hari terakhir aku akan mencurahkan rohku atas kamu. Itu ada di Yoel 2 dan Kisah pasal 1. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan dapat nubuatan. Maka orang-orang akan dapat, dibaca aja ini, yuk satu lagi, Embo. Kisah 2 ayat 17, ini aja, foto sama Yoel 2 nanti. Kisah 2 ayat 17, baca bareng ayo, semua baca. Lihat di depan boleh. Ayo, Bumul mandu tapi semua ikut mengeluarkan suara. 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Amin. Mau dapat karunia itu, saudara? Amin. Hari terakhir penuh dengan pencurahan karunia-karunia Roh Kudus. Kita pamit berdiri.